Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala babu ma yakulu ba'da raq'atai sunnati subhi. Bab tentang apa saja yang dikatakan setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah subuh. Ya, pas nih babnya ya. Ngajinya subuh ya. Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Abi Malih wasmuhu Amir bin Usamata an abihi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwasanya Amir bin Usamah dari ayahnya, dia bercerita bahwasanya suatu hari sholat rakaatail fajri, beliau melaksanakan 2 rakaat sholat fajar. Ya, yakni yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat sholat sunnah qobliyah. Ya. Jadi ada istilah sholat sunnah qobliyah subuh, ada istilah sholat sunnah fajar. Itu dua-duanya sama-sama qobliyah ya. Karena ada orang yang mengira sholat sunnah fajar itu sebelum subuh. Ini keliru. Sholat sunnah fajar itu setelah azan baru sholat sunnah, atau yang disebut dengan qobliyah ya. Jadi nggak ada tuh sholat sunnah fajar sebelum subuh. Adapun sholat sunnah sebelum subuh biasanya tahajud ame witir. Nah, ini suatu hari dia sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh, wa anna Rasulullah SAW sholat qariban minhu, sholat di dekatnya. Ya ini. Jadi kata bapaknya, yaitu kata Usamah bahwasanya suatu hari Rasul sholat sunnah di dekat saya. Ya, ini dalil bahwasanya Rasul sholat qobliyah subuhnya di mana? Di masjid. Ya. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan Rasul kalau qobliyah di mana? Di rumah. Nah, dalam riwayat ini ya menjadi dalil bahwasanya Rasul juga sholat qobliyah di masjid. Artinya kadang di rumah, kadang di masjid. Ya. Gimana cara sholatnya? Rakaataini khafifataini. Rasul sholat qobliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. 2 rakaat yang ringan. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita pengen ngikutin sholat qobliyahnya Nabi ya, ringan. Ringan tuh maksudnya bacanya tidak panjang gitu. Nah, summa sami'ahu, kemudian setelah Rasul sholat, ini kata Usamah, dia mendengar yaqulu wa huwa jalisun, Rasul berkata dalam kondisi duduk. Apa yang dibaca sama Rasulullah? Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Nah, salasa marratin, Rasul bacanya 3 kali. Nah, ini hadirin, ini anjuran sunnah yang dikerjakan Nabi kalau udah selesai sholat qobliyah. Gimana bacanya? Wa huwa jalis, duduk. Jadi selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca doa. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu salasa marrat, baca 3 kali. Ya, bacanya 3 kali. Ini menurut Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Adhkar bacanya duduk. Di dalam kitab Marakil Ubudiyah yang dikarang Syekh Nawawi juga,
Nah ini bedanya, kalau yang Indonesia dipanggilnya Syekh, kalau yang Damaskus dipanggilnya Imam. Ya, jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, bacanya sambil tiduran. Ya, bacanya sambil tiduran, kayak orang meninggal ngadep kiblat. Ada yang mencontohkannya tidurannya seperti orang tidur. Ya, begini. Persis orang mati udah. Ada yang mencontohkannya cara tidurnya yaitu dengan menyangga pipinya dengan tangan begini. Ya. Nah ini kayaknya udah jarang yang ngamalin ya. Ya. Ada yang ngamalin sini? Hah? Nggak ada yang ngeri pules ya. Lagi begini-gini lewat tuh. Ya. Nah ini sunnah ini ada rujukannya, ada hadisnya. Ya. Jadi kalau kita pengen sempurna itibanya sama Rasulullah, ya ini. Paling kagak ya duduk dah. Ya. Saya pernah baca dalam salah satu kitab Manaqib Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ya, salah seorang wali ya, yang masyhur di Jawa Timur ya, di Pasuruan. Itu beliau ketika selesai sholat subuh di zaman itu, di zaman dulu tuh ya, zaman tahun 70-an. Itu orang-orang kalau habis subuh ba'diyah qobliyah tiduran. Semuanya tiduran. Orang-orang tua dulu begitu. Bukan sekarang udah mulai hilang kali ini. Ntar bisa tuh dihidupin lagi besok nih. Habis qobliyah, rebaan, ya, biar siar dah ya. Kan ilmu kalau kita udah tahu ya sedikit banyaknya kita amalin lah. Selesai qobliyah subuh, orang-orang pada tiduran begini, pada doa ini. Kayak Abdul Hamid enggak, dia duduk aja begini. Ada yang negur, Pak Kiai mohon maaf, kok nggak kayak yang lain tiduran gitu. Yang lain tiduran bacanya. Apa kata Kiai? Oh iya, berarti sampean ilmunya kurang. Rasul ketika baca doa itu tidak hanya tiduran, tapi pernah juga dalam kondisi apa? Duduk. Ya. Jadi kalau ilmunya luas tuh nggak gampang nyalain orang. Gitu ya. Nah sunnah itu banyak, ya kadang begini, ya kadang begitu. Nabi kadang rambutnya belah tengah, kadang belah pinggir, ya kadang ke belakang, macam-macam. Nah, itu semua sunnah itu. Ya. Nah, ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, baca doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Israfil. Nah, pertanyaannya, kenapa mesti tiduran, rebahan itu lagi latihan, hadirin? Ya. Kita ini kan yang namanya orang kullu nafsin dha'iqatul maut, yang muda yang tua pasti akan mati. Nah kita lagi muhasabah tuh, ngebayangin kalau di kuburan ntar direbain ngadap kiblat bagaimana rasanya, ya begitu ya. Sambil kita ngebayangin mati, a'udzubika minan nar, itu doanya ya, tambahannya. Nah warwaina fihi, diriwayatkan dari yang warawaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab tersebut juga, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, man qala, siapa orang yang membaca sobihata yaumil jumu'ati, pada pagi hari Jumat, qabla sholatil ghadat, sebelum melaksanakan sholat ghadat. Nah ini apa ya sholat ghadat? Kata ulama, sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh itu punya nama lain, namanya sholat apa? Ghadat. 3 namanya. Sholat subuh, sholat fajar, sama sholat ghadat. Apa hikmahnya? Kenapa namanya banyak? Kata ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Ya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan itu orang, itu sesuatu, itu mulia. Ya. Jadi makin banyak nama makin mulia. Ya. Surat apa yang paling banyak namanya dalam Quran? Al-Fatihah. Berapa namanya? 25 nama, Masya Allah.
Ada Al-Fatihah, surat An-Nur, surat As-Shalah, surat Al-Kafiyah, surat Asy-Syafiyah, surat Al-Wafiyah, surat ini banyak sampai 25 namanya. Dan sholat yang paling banyak namanya adalah sholat apa? Subuh. Sholat Johor berapa namanya? Lohor doang, paling mentok lohor gitu ya. Sholat asar namanya apa? Ya, asar. Apa paling tambah satu al-asar. Apa nama lain sholat asar? Sholatul wusta namanya. Punya dua nama tuh asar. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholatul wusta. Ya. Jadi subuh ame asar. Ya. Nah ini sholat subuh dikatakan di sini ya sholatul ghadat. Apa yang dibaca pada hari Jumat pagi sebelum sholat subuh berjamaah? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Siapa yang baca itu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, yang baca itu salasa marratin 3 kali, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah ampunin semua dosanya, walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah ya. Emang apa lagi yang kita harapin ya? Pengen kaya umur udah 60 ya, ngapain banyak duit ya, yang penting selamat ya. Kali-kali habis sholat subuh, sembahyang subuh meninggal ya, amin ya rabbal alamin ya. Ngomong amin takut habis sholat. Hadirin para jamaah, kemarin tetangga saya ya muazzin di salah satu masjid di tempat saya itu istiqomah selalu sebelum subuh nyalain lampu baca tarhim ya, assalatu wassalamu alaik gitu, jam subuh tuh. Nah subhanallah, meninggalnya pun persis waktu dia itu bangunin orang subuh tuh. Artinya apa? Orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah kalau kebiasaannya bagus ya alhamdulillah. Nah, jadi ini yang keamalan-amalan kayak begini, yang sepele-sepele begini, yang ringan-ringan begini nih kalau bisa jadi santapan kita ya. Apalagi yang udah aktsar min arba'in, ya udah 40 ke atas sudah ya. Yang muda aja kudu siap-siap karena umur nggak ada yang tahu, apalagi yang udah 40 tahun tuh ya. Nah jadi bacanya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal. Ingat dibacanya hayyal, bukan hayyul. Yang betul bacanya apa? Hayyal ya. Ada salah seorang kiai, ini kata guru saya almarhumlah Kiai Hamid Husain. Beliau cerita nih, ada orang pengen nyanterin anaknya. Nah ini kebetulan yang pengen mondokin bapaknya nih kiai nih ya. Dia pengen cariin buat anaknya pesantren yang ilmu nahunya bagus tuh ya Pak ya. Kalau zaman sekarang orang mondokin bocah yang penting nyantren gitu. Padahal niatan kita ya, kalau kita punya anak, dari 4 anak paling enggak 1 udah jadi ustadz gitu, yang 3 nyari duit buat ustadz gitu. Ini dimondokin anaknya nih, kebetulan yang bapaknya nih ustadz. Sampai ke pondok itu ikut sholat jamaah, sholat maghrib. Habis maghrib si imam nih pak kiainya yang punya pesantren baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini karena bapaknya kiai ngerti nahu, kata bapaknya gini, nak pulang nggak jadi mondok. Kenapa ya? Kiainya nggak ngerti nahu kan. Cuman gara-gara hayyul qayyum. Allahu akbar ya. Padahal ya memang yang lebih afsah, yang lebih fasih bacaannya hayyal ya. Ini nih kalau kita ngerti nahu ya. Kenapa jadi hayyal? Dia menjadi ya badal
astaghfirullah. Nah, karena Allahnya mansub, maka hayyul yang menjadi sifat harus mansub juga. Ya. Hayyal qayyumah begitu. Nah, ini kalau buat para kiai, para mudaris yang begini-gini penting ini. Karena beda harokat, beda arti entar. Beda harokat, beda arti. Ada dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Itu kalau kita harokatin beda, lain lagi artinya. Innama yakhsyallaha, yang takut sama Allah cuman ulama. Kita ganti harokatnya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Cuman Allah yang takut sama ulama. Insyaallah. Cuman Allah yang takut sama ulama. Bahaya enggak tuh hadirin? Bahaya. Jadi salah harokat, salah arti. Ya, makanya ini dalam toriko, dalam ilmu toriko, ilmu tasawuf, itu yang namanya orang kalau pengen zikir itu nggak boleh bacaannya salah, nggak boleh hurufnya salah. Jadi kalau kita baca ya latif pakai apa itu? Pakai to. Ya latif, ya latif, ya latif. Ya. Harus benar bacanya. Ya Rozak, ya Rozak, jangan ya Rojak, ya Rojak. Yang datang Bang Rojak tuh. Lah manggilnya Rojak dari luar lah, ngapain manggil gua itu katanya Rojak, datang Rojak. Nah ini makanya sebelum kita masuk ke dalam dunia tasawuf, dalam dunia toriko, ini tajwid dulu benerin. Tajwidnya, nahunya, sorofnya, balagohnya itu hadirin. Nah, jadi kembali lagi kalau kita baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyumah, mansub ya, hayyal qayyumah tuh ya. Kan kadang sering tuh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nah, ini dia sholawatullah alaika. Apa? Bukan itu. Apa gimana? Yang pas bacaan asrokol ya. Marhaban ya Nurul. Nah, itu. Maulidnya keren, bagus, cakep. Ya Nurul bacanya. Yang betul ya Nurul gitu. Kenapa ya Nurul? Setiap kalimat atau kata atau isim bertemu dengan huruf nida ya, maka depannya menjadi mansub. Kalau dia idofat, ya Nurul aini begitu. Ya Nurul aini, ya Jaddal Husain, bukan ya Jadul Husain. Ya, udah keren-keren hadrohnya bagus, ya Nurul gitu. Ini hal yang sepele tapi penting. Begitu sama kayak orang baca ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ayo langsung pengkaf doang diganti mah. Lah enggak, itu alhamdu aja, alhamdu ame alha pakai hak kecil. Itu beda. Alhamdu segala puji, alhamdu kematian buat Allah. Nauzubillah. Kita nyumpahin Allah betul mati. Cuman alhamdu. Nauzubillah. Tipis ya. Ini lah, makanya kembali lagi kalau kita baca zikir, kalau bisa kita betulkan cara bacaan kita. Nah, setelah kita mengerjakan sholat qobliyah dan kita berdoa dan kita tadi itu ya berbaring ittija, maka kita masuk kepada bab selanjutnya, bab ma yaqulu idan taha ila shaffi. Bab apa yang mesti dibaca apabila seseorang sudah sampai ke shaf. Ingat kemarin ya, disunnahkan berdiri yaqum ketika iqamat itu setelah iqamat ya. Sunnahnya bukan Allahu Akbar langsung diri jalan, bukan. Tapi yang sunnah tunggu dulu iqamat selesai jawab iqamat baru bangun, itu sunnahnya.
Nah terus bagaimana Ustaz? Saya kan pengen di saf depan, ntar gak kedapetan. Makanya kalau qobliyah langsung kemana? Langsung ke depan. Gitu. Nah setelah kita iqomat rapi, udah sampai saf, ngapain tuh? Nah yang nomor 1 di sini dikatakan, ya, warwaina an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna rajulan ja'a ila shalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Nah ini dia. Ada kejadian, ada seorang laki-laki datang ke sholat, yakni maksudnya mengerjakan sholat, datang ke masjid, sedangkan Rasulullah udah mulain sholat. Ya, jadi ini namanya makmum apa namanya? Masbuk. Ya. Faqala hina intaha ila shaf, maka berkata ia tatkala sampai kepada shafnya, dia berdoa nih hadirin, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka shalihin. Ini sahabat ngucapin doa, Allahumma, ya Allah, atini, berikanlah aku afdola, sesuatu yang paling utama, yang paling afdol, matu'ti, dari apa yang kau berikan, ibadaka sholihin, kepada hambamu yang soleh. Jadi kita minta, ya Allah, kasihin dah juga buat aneh yang terbaik dari apa yang kau telah berikan pada orang soleh. Apa itu yang diberikan sama orang soleh? Ketenangan, karomah, maunah, makomat, derajat, ilmu, taufik, apapun itu yang Allah kasih sama orang soleh, kita dapat juga. Nah ini doa. Kemudian falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka tatkala Rasulullah menyelesaikan salatnya, qala, Rasul langsung nengok dan Rasul bertanya kepada para sahabatnya, manil mutakallimu anifan, barusan siapa yang baca tuh doa? Rasul dengar tuh, ya. Faqala, kemudian dia berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang baca doa itu. Apa kata Rasulullah? Idzan yuqar jawaduka wa tustashhada fi sabilillah. Ya idzan, ya. Jadi oleh karena itu yuqara jawaduk, akan ditinggikan jawaduka, kedermawananmu, wa tustashhada fi sabilillah, dan engkau akan dimatikan syahid oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Rasul memuji, ya, daripada doa yang dibaca sahabat. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil tadi, katakan kita masbuk, kita masih boleh membaca doa yang disunnahkan. Ya, jadi kalau kita masbuk nggak langsung Allahu Akbar, enggak, kita masih boleh baca doa. Kan kadang nih kalau kita datang masbuk ada yang langsung takbir gitu kan. Kalau kita kan madhab Syafi'i, sebagaimana kata Imam Nawawi, disunnahkan talaffuz bin niyah, ya. Disunnahkan dulu kita baca usolli. Kapan baca usollinya? Ya sebelum sholat. Karena kadang-kadang ada orang pas pengen sholat, pas takbir ragu niatnya apa. Kadang Allahu sholli fardu apa ya? Allahu akbar. Dia bingung nih sholli fardu apa nih? Maka ulama mengajarkan nih buat kita orang yang sering ghaflah, kalau kita pengen sholat, ya sebelum sholat talafuz bin niyah. Misal subuh, usolli fardu subuh rakaataini mustaqbil qiblat Allah. Jadi baca niat dulu. Boleh juga tadi baca doa, boleh. Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau baca doa yang lain, baca apa An-Nas, baca ini itu. Ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja meskipun masbuk, tapi dengan syarat, ya, ini imam lama, ya. Imamnya lama. Tuh. Karena paling bagus memang kita ngejar rakaat bareng imam. Tuh, ya. Apalagi sudah terakhir, ya, sibuk dengan sunnah, gara-gara sunnah yang ghairu muakkad mengalahkan sunnah yang muakkad, ini, ya, tidak ngerti apa namanya aulawiyat namanya, tidak mengerti prioritas, ya. Itu yang pertama tadi, ya, boleh kita mengucapkan doa sebelum sholat. Yang kedua, boleh berdoa apa saja.
Ya, meskipun doa tersebut belum pernah diajarkan Rasulullah. Ini kan doa belum diajarin Nabi nih. Ya. Banyak bacaan-bacaan yang di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, sahabat kadang-kadang bikin-bikin sendiri. Ya. Ada salah seorang sahabat jadi pemimpin pasukan. Sahabat jadi imam, sholat berjamaah nih. Bacanya surat Fatihah, habis Fatihah surat kulhu. Rakaat kedua Fatihah surat kulhu lagi. Bacanya kulhu terus ya. Sampai sahabat nanya ya, sama Rasulullah setelah pulang, ya Rasulullah, ada seorang pemimpin kita kalau sholat ujung-ujungnya kulhu, sholat ujung-ujungnya kulhu. Saya sedikit pun belum pernah lihat engkau baca ujung-ujungnya kulhu. Apa kata Rasul? Ya, bid'ah gitu, enggak. Sesat, enggak. Is'al ilaih, tanya tuh orang. Tuh, ingat ya, tabayun. Nanya nih orang ke sahabat yang tadi imam baca kulhu, kenapa engkau kalau imam baca kulhu? Kata nih orang, saya cinta dengan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Ada sifat-sifat Allah. Dijawab, itu disampaikan ke Rasul, ya Rasulullah, dia baca kulhu terus karena ada sifat-sifat Allah. Apa kata Rasul? Katakan Allah cinta kepada dia. Tuh, subhanallah. Jadi mengerjakan sesuatu amalan yang tidak dikerjakan Rasul diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk hal yang bid'ah nih, ngaji pakai lekar, pakai kitab, kan termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah bikin pesantren, bikin pondok. Kenapa nggak dipermasalahkan? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Makanya kalau kita nanti ada orang yang mendebat kita tentang masalah maulid, tentang masalah amalan-amalan yang kita kerjakan nih, dalam ilmu mantik ada istilah tasawwur wa tasdik. Ya, ini yang kadang-kadang orangnya ribut gara-gara bedanya tasawwur, hadirin. Ya. Contoh nih maulid, menurut jamaah kira-kira maulid apa sih maulid? Maulid itu adalah di mana orang kumpul laki cewek berdua-duaan pegangan tangan yang bukan mahram. Maulid itu adalah hambur-hambur uang, buang-buang uang. Saya mau tanya, kalau begitu maulid haram apa halal? Haram. Kita sepakat. Karena tasawurnya ya seperti itu. Ya. Maka ada satu istilah dalam ilmu mantik, al-hukmu far'un an tasawwurihi. Hukum itu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau gambarin masalahnya aja salah, nah pasti hukumnya salah. Apa sih maulid menurut kita? Maulid itu baca sirah Nabi dalam bahasa Arab, cuman yang kita nggak paham ya. Baca qasidah, pujian buat Nabi, baca sholawat, baca Quran, nasihat agama. Yang haram yang mana? Nggak ada. Ya. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam suatu maulid itu bukan terkait dengan maulidnya, tapi oknumnya. Kalau ada orang sholat di Masjid Al-Abror, jadi imam salah bacanya, atau mungkin laki perempuan sholatnya dempet, yang dirubah jamaahnya apa masjidnya? Hah? Apa masjid yang dirubah? Bongkar nih masjid nih, masuk jamaah laki perempuan nyampur. Yang dirubah jamaah, bukan masjidnya, bukan maulidnya berarti yang dirubah. Bahkan kalau definisi maulid nih, maulid adalah di mana kita mengenal Nabi, mengenal sirah Nabi, mengenal syama'il Nabi. Kalau itu definisinya tiap hari maulid. Ya. Kenapa? Karena definisinya bagus, karena maulid bagus gitu. Cuman masalahnya kalau kita maulid kudu ada berkatnya, kudu ada beseknya, betul ya? Ada penceramahnya, mengundang dari luar kota lagi, mahal banget. Ya, ini yang bikin masalah. Sebenarnya maulid nggak usah repot-repot, kita baca sirah Nabi, baca syama'il Nabi, udah jadi maulid. Tiap hari bisa. Nah, jadi kembali lagi tadi ya, tergantung masalah tasawurnya. Ya. Nah ini makanya jangan mudah menyalahkan orang. Pernah kemarin ada yang nyalahin tuh, habis sholat Jumat kan disunnahkan dalam kitab Risalah Al-Muawana oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini dalam kitab Risalah nih. Kalau habis sholat Jumat nih hadirin,
Ini udah jarang diamalkan kecuali masjid-masjid tua. Habis sholat Jumat nih masih begini nih, masih tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah. Itu disunahkan 7 kali. Namanya musabbaat namanya. Ya, musabbihat macam musabbiat. 7 kali Fatihah, 7 kali Qulhu, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Ada yang pernah ngamalin? Nah, itu disunahkan. Cuman sunnahnya nih dalam kondisi duduk masih tawarruk. Belum berubah tuh. Jadi pas salam belum dilipat kakinya, belum, masih begini nih, itu sunnah. Apa fungsinya? Allah jaga dari Jumat ini ke Jumat yang depan. Ya. Nah, ada sebagian orang mengkritisi, wah ini nggak ada amalannya nih, nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya. Ini kadang-kadang, mohon maaf para hadirin ya, orang sekarang itu karena minimnya ilmu gampang menyalahkan. Ya. Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, yang dikit ilmunya banyak nyalahin. Akhirnya apa? Akhirnya diteliti sama ulama. Ketemu dalam kitab ada riwayatnya, ada hadisnya bahwa itu amalan pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi permasalahan orang-orang sekarang itu gampang banget nyalahin orang. Kata Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub, hadirin. Ini ada orang ya cerita di kitab tersebut. Imam Ahmad suatu hari pernah ditentang. Ya. Katanya ini hadis aneh nggak pernah dengar nih hadis. Intinya dia mengingkari hadis yang disampaikan Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Apakah ente sudah baca semua kitab hadis? Belum. Setengahnya? Belum. Seperempatnya? Belum. Jangan bilang nggak ada. Belum nemu namanya, belum nemu, selesai. Kan ungkapan ya yang amanah kan begitu. Kita disuruh nyari hadis nih, ada nggak hadisnya? Jangan bilang nggak ada, lah belum nyari semua. Oh sekarang gampang Ustaz pakai Maktabah Samilah. Ya, emang Maktabah Samilah emang masuk semua ke situ. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin yang kata ulama zaman dulu nih yang ngomong ya, Ibnul Jauzi namanya. Seorang alim besar ulama hadis mengkritisi kitab Ihya itu banyak hadis palsunya. Diteliti sampai ulama Imam Al-Iraqi seorang ahli hadis. Kata Imam Iraqi katanya hadis palsunya cuma dikit, nggak lebih dari 3. Sisanya dhaif. Sampai datang ulama lagi yang lainnya di zaman setelahnya neliti lagi, ternyata nggak ada yang maudhu, nggak ada yang maudhu. Semua paling banter dhaif, itu pun nggak dhaif jiddan, dhaif doang. Masih bisa diamalkan. Itulah ulama. Jadi kalau kita zaman sekarang ini ngelihat banyak orang suka nyala-nyalain, ini ngajinya kurang lama, belajarnya kurang banyak, itu karena ilmu lu luas, itu ya. Nah ini contohnya tadi ya. Jadi pelajarannya tadi boleh-boleh saja mengamalkan membaca doa yang belum diajarkan Rasul dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian bab ma yaqulu inda iradatihi al-qiyam ilas shalah. Bab tentang apa yang mesti dibaca ketika pengen bangkit ke salat. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ummi Rafi radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah dullani ala amalin ya yu'ajjiruni Allahu azza wa jalla alaih. Ya qala ya umma Rafi idza qumti ila shalah fasabbihillaha ta'ala asyra wa hallilihi asyra wahmadihi asyra wa kabbirihi asyra wastaghfirihi asyra. Ini amalan dari Rasulullah. Ya Rasul, apa yang mesti saya baca? Ya. Apa yang mesti saya amalin agar Allah kasih saya pahala? Kata Rasulullah, Ummi Rafi, kalau mau sholat tasbih 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Ini udah jarang sekali ya. Udah jarang. Yang saya lihat masih mengamalkan di Darul Mustafa di Tarib, di Hadramut, itu masih diamalin. Ya, jadi sunnah-sunnah Nabi yang begini-begini semua dibaca.
Sampai-sampai beberapa orang yang berangkat ke sana nih bukan nyantren nih, ikut torekot ini. Niatnya belajar ke sono, zikir semua isinya. Jadi kalau bisa dibilang isinya di sana itu pengamalan kitab-kitab Al-Azkar ini. Itu dibaca semua. Ya. Kalau kita kadang baca tuh apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu dibaca berapa kali itu? 100, kita diskon gitu. Jadi 10. Paling banyak banget gocap berarti ya. Padahal mah afdalnya berapa tuh? 100. Ya. Kenapa didiskon? Nah ini banyak lah tuh asbabnya ya. Oh, Ustadz di sini pada kerja, kalau kita subuhnya lama, ntar yang mau berangkat kerja kasihan, tidak apa-apa dah. Terus gimana Ustadz? Kan kita pengen baca cepet. Ya udah bacanya habis sholat subuh, nggak apa-apa, masing-masing. Kan emang afdolnya kan habis qobliyah baca itu tuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali gitu. Menjadi 100 kali gitu. Terus apa lagi? Ya. Apa lagi terusannya? Ahyil qulub tahya waslih lana al-amal fid dini wa dunya hayya qayyum ahyil qulub tahya itu. Nah, jadi ada 3 bacaan. Nah 3 bacaan itu kalau bisa dibaca sebelum sholat subuh. Nah kalau nggak bisa boleh ba'da subuh boleh. Ya. Jadi nggak masalah. Ya. Itu namanya bijak sana ya. Kita kasihan baca wirid panjang banget yang mau pengen kerja aduh buru-buru lama. Ya. Nah jadi boleh-boleh saja tadi ya wirid yang harusnya pas qobliyah subuh kita baca ba'da. Nah, apa faidahnya baca tasbih 10, tahlil 10 dan sebagainya 10? Fa innaki idza sabbahti qala hadzali wa idza halalti qala hadzali wa idza hamidti qala hadzali wa idza kabbarti qala hadzali wa istaghfarti qala qad fa'altu. Karena sesungguhnya apabila engkau bertasbih maka yaitu tasbih akan berkata inilah ya pahala untukku. Artinya itu pahala ganjarannya semua disimpan dijaga sama Allah. Kemudian bab adua indal iqamah, bab tentang berdoa ketika qomat. Rawal Imam Syafi'i bi isnadihi fil Nah ini Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Ini penting hadirin ya. Saya banyak membaca dalam beberapa media itu. Kita ini orang Indonesia aneh katanya. Mazhabnya Imam Syafi'i tapi belajarnya bukan kitab Jadi Imam Syafi'i hadirin ngarang kitab tebalnya segini namanya Nah ini kata beberapa saudara kita katanya kalau mazhab Syafi'i belajarnya Nah ini berarti nggak ngerti dia. Kitab itu kitabnya profesor hadirin. Jadi kalau kita pengen belajar fisika, kimia nggak bisa langsung belajar dari kitabnya Einstein. Ya. Nikola Tesla nggak bisa. Kita harus belajar dari buku sekolah, buku paket dulu. Sama kita belajar fikih nggak bisa langsung dari dari Sapinah dulu. Sapinah Hatam naik Kasyifatus saja. Kasyifah Hatam naik Matan Takrib, naik Fathul Qorib, naik Fathul Mu'in, naik I'anah Thalibin, naik Minhaj. Udah Minhaj itu udah paling sempurnanya. Nah, kitab Minhaj ini kata Imam Nawawi adalah rangkuman dari 500 tahun pendapat ulama-ulama di zaman sebelumnya. Jadi Imam Nawawi dari zaman Imam Syafi'i ngapain tuh? Beliau mengumpulkan seluruh pendapat ulama mazhab Syafi'i dijadikan sebuku namanya Minhaj. Disyarahkan oleh banyak ulama jadi Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan sebagainya. Kitab Minhaj diringkas lagi sampai Imam Zakaria Al-Ansari jadi tipis segini namanya kitab Manhaj. Namanya Manhaj. Diringkas lagi Manhaj menjadi kecil lagi namanya An-Nahaj. Berkurang hurufnya. Dari Minhaj, Manhaj, Nahaj. Kalau ada yang meringkas lagi namanya Haj. Lama-lama j doang tuh. Habis 3 j doang. Itu ulama begitu hadir. Jadi buat orang-orang kayak kita ini nggak usah yang tebel-tebel, nggak usah. Tipis Sapinah namanya.
Nah ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mursalan. Dalam riwayat yang mursal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabatad du'a. Ini dia, carilah ya waktu diijabahnya doa. Kapan? Nah, indal tiqail juyush, ketika bertemunya dua pasukan. Pengen perang tuh. Ya. Ini bukan perang bulan puasa, bukan perang sarung, bukan ya. Nggak bisa Ustaz kalau lagi perang sarung bagaimana? Nggak termasuk ya. Itu perang bainal haq wal batil. Bukan hak wal haq, bukan. Bukan perang Persija ame apa tuh? Persib, bukan ya. Oh dia lagi perang nih, dejek ame apa tuh? Bobotoh namanya. Bukan. Tapi lagi perang bainal haq wal batil. Itu doa mustajab. Yang kedua kapan? Wa iqamatis shalah. Ketika sholat ya pengen ditegakkan tuh. Itu doa diijabah tuh sama Allah. Yang ketiga nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan. Ya. Cuman kalimat al-ghais hujan. Hujan di sini bukan hujan kayak kita yang tiap hari, bukan. Kalimat al-ghais maknanya nolong, ya. Al-ghauth, penolong. Artinya di saat musim paceklik, musim panas, nggak ada hujan, tahu-tahu hujan. Nah itu yang mustajab. Yang tahu-tahu hujan, ya. Karena hujan itu bahasa Arabnya banyak, nanti ada mator dan sebagainya. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa qad hafidtu an ghairi wahid talabal ijabah inda nuzulil ghais wa iqamatis shalah. Aku telah menghafal lebih dari seorang riwayat-riwayat yang banyak bahwasanya kalau pengen diijabah doa dua tuh ya, ketika turun hujan dan ketika pengen mengerjakan sholat. Termasuk nih kata Imam Syafi'i juga ya, ada 5 malam yang doa itu diijabah. Yang pertama apa? Malam 1 Rajab nih, semalam ya. Semalam, malam 1 Rajab. Terus malam apa lagi? Malam Lailatul Qadar. Terus malam nisfu Sya'ban. Terus malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu kalau mau nyari malam. Ya, adapun waktu diijabahnya doa selain itu banyak. Kapan itu? Ba'da sholatil Jum'ah. Pas ketika khotib lagi di mimbar antara dua khutbah. Pas ba'da asar hari Jumat. Pas lagi pergi-pergian safar yang sunnah, itu juga sama dikabulnya doa kita insyaallah. Nah Ustadz, saya udah doa begitu kok belum dikabul. Nah ini dia. Jadi para hadirin ya, doa itu kata ulama bisa merubah ketetapan. Ad-du'a yaruddul qada. Doa itu bisa merubah qada, ketetapan Allah. Ya, doa ini. Tapi ada ketetapan yang memang enggak dirubah sama Allah. Apa itu ketetapan yang enggak dirubah sama Allah? Di antaranya mati. Ya. Jadi kalau emang udah ajalnya pasti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bisa dirubah? Nah, ya, ulama mengatakan bahwasanya segala macam takdir bisa dirubah. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu. Ya, contoh nih, misalnya kita minta ya Allah jadikan saya kaya gitu. Terus jadi kaya, apa karena dirubah? Lah belum tentu. Emang kali dia emang takdirnya kaya. Ya, jadi dirubah apa yang enggaknya kita nggak tahu. Yang jelas kita minta sama Allah. Nah, kapan minta dirubahnya takdir? Ini kata ulama. Ya, setahun sekali Allah memperbaharui catatan amal kita. Ya, diperbarui nih, ditulis ulang. Kapan dirubahnya? Di malam nisfu Sya'ban. Makanya besok malam nisfu Sya'ban jangan sampai nggak hadir tuh. Ya. Kenapa? Di malam itu kita minta sama Allah, Allahumma in katabtani fi ahli syaqawah, fi ahli nar, famhu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tetapkan saya di ahli neraka, hapus ya Allah. Ya, wa athbitni fi ahli sa'adah, dan tetapkan saya, tulis saya di kelompok orang-orang yang bahagia. Itu malam nisfu Sya'ban.
Ya, makanya orang Betawi diajarin sama orang tuanya zaman dulu itu. Bahkan kalau kita baca kitab Tarikh Ibnu Battutah, diantaranya kitab-kitab tarikh, itu tahun-tahun ya akhir-akhir tahun 600 Hijriah, 700 Hijriah, itu kurang lebih pada tahun segitu kalau orang masuk malam nisfu Sya'ban itu semua mazhab dari kelompok ulama itu berkumpul. Mereka menyalakan lilin, obor sepanjang jalan. Kalau kita sekarang pakai lampu-lampu tuh ya. Kalau dulu pakai obor. Dimeriahkan tuh malam diisi dengan bacaan-bacaan Quran. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban udah dari dulu. Gitu. Jadi kalau kita sekarang ngidupin malam nisfu Sya'ban bukan hal yang baru. Emang dari zaman dulu. Nah, cuman sebagian saudara kita menganggap itu bid'ah. Ya khair, berarti kan saya bilang selama tidak bertentangan dengan syariat, maaf muskilah. Ya, apa yang kita isi malam nisfu Sya'ban? Doa salah enggak? Enggak. Apa yang kita isi baca Yasin salah enggak? Kenapa enggak baca Al-Baqarah 3 kali? Iya, mulut kita berbusa aja deh. Al-Baqarah 3 kali. Yasin aja masih minta diskon itu baca kulhu gitu. Ya. Kita baca Yasin, bacanya lambat, diprotes aja deh. Baca jangan lambat-lambat, cepet-cepet lah. Lagi mana baca Baqarah 3 kali. Makanya ada hikmah, kenapa sih orang Betawi kalau dikit-dikit baca Yasin? Satu, orang Betawi hafal Yasin. Ya. Orang Betawi asli ya, Betawi asli bukan Betawi paslu bukan ya. Kalau Betawi palsu nggak hafal Yasin tuh. Betawi asli hafal Yasin. Kenapa? Lah saban malam maulid tahlilan hafal dia. Yang kedua, kalau baca surat yang lain kagak kompak hadirin. Dulu pernah saya waktu ada kasus orang kena sihir, saya baca Al-Baqarah. Kan katanya kalau baca Al-Baqarah jin keluar gitu dari rumah itu. Baca nih awalnya kompak hadirin, alif lam mim, bareng-bareng baca, makin lama suara makin mengecil. Tinggal aneh berdua sama temen yang lain pada kagak hafal, bacanya belepotan itu masalahnya. Tapi kalau kita baca Yasin dari awal sampai akhir, bareng nggak tuh? Bareng, serentak. Ya. Udah surat sejuta umat udah itu. Yang ketiga, karena Rasul mengatakan qalbul Quran suratu Yasin. Atau kama qala Rasulullah. Jantungnya Quran adalah surat Yasin. Tuh. Yang keempat, tidak ada yang melarang baca surat apa? Yasin. Ini masalahnya ya. Jadi nggak ada yang larang. Kecuali nih, kalau malam Jumat nggak boleh baca Yasin, ya kita nggak baca. Orang nggak dilarang kok. Boleh nggak malam Jumat baca Quran? Boleh. Boleh nggak baca Baqarah? Boleh. Baca Yasin boleh nggak? Ya boleh. Baqarah aja boleh, Yasin boleh. Yang nggak boleh malam Jumat tawuran, itu baru nggak boleh karena kan dilarang. Lah malam Jumat baca Quran cakep banget. Ya. Ini logika sederhana hadirin. Makanya kalau secara usulnya sudah berbeda, udah jangan ngobrol lagi, udah lu diem aja udah. Kasih lontong aja hadirin. Daripada debat kan ya. Kasih lontong, biarin makan kenyang, orang kenyang diem, orang lapar ganas hadirin. Jadi kurang-kurangin debat dah tuh ya, banyakin sholawat. Nah ini, jadi besok nisfu Sya'ban jangan lupa tuh ya, kita cari tuh waktu-waktu yang mustajab. Apa yang kita minta, jangan yang remeh-temeh hadirin. Kalau minta mau kawin, gak usah minta mau kawin. Kucing aja kawin. Minta yang besar, ridwanullahi akbar. Minta redonya Allah itu udah luar biasa. Ya. Kalau kita minta dunia, ya Allah dunia hadirin, nggak lebih mulia dari sebelah sayap nyamuk. Ya. Minta dunia Allah bakal kasih. Ada gak orang kagak minta kaya jadi kaya? Ada gak? Ada. Ya mudah-mudahan sih kita gitu. Ada gak orang yang nggak minta mobil punya mobil? Ada. Artinya nggak perlu minta yang begitu, mantar kalau emang rezeki nyampe. Nah tapi kalau yang kita minta apa? Apa yang nggak dijamin sama Allah? Apa itu yang nggak dijamin? Husnul khotimah tuh. Minta barokah itu yang nggak dijamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa rahmatan wa maghfiratan
Itu yang kita minta. Itu kalau bisa doa kita lazimin tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kita minta selamat dalam agama. Kenapa? Agama udah, selamatnya belum. Wa afiatan fil jasad, minta sehat pada jasad. Jasadnya udah Allah kasih, sehatnya belum. Wa barakatan, rizkinya udah, berkahnya belum, minta sama Allah. Wa taubatan, ya, matinya pasti, taubatnya belum tentu. Wa rahmatan dal maut, mati pasti, rahmat belum tentu. Wa maghfiratan ba'd, Allahumma hawin alaina fi. Nah, sakaratul maut pasti, ringannya belum. Maka itu doa itu bagus tuh. Kita minta yang belum dijamin. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, termasuk tanda orang bodoh mengejar yang dijamin, ngabaikan yang nggak dijamin. Ngejar yang dijamin, mengabaikan yang nggak dijamin. Rezeki dijamin nggak sama Allah? Dijamin hadirin, rezeki dijamin. Antum diam di rumah nggak kerja, saya yakin dapat rezeki. Ada orang nganggur hadirin, nggak kerja, di rumah aja tiduran aja, makan nggak dia? Makan, walaupun sambil diomelin emaknya kan gitu. Makan doang kerja ada, tapi makan nggak hadirin? Makan. Kalau merokok nggak dia itu? Merokok. Ngopi nggak? Ngopi. Asal mau ke rumah teman kan gitu ya. Rezeki bukan namanya. Rezeki walaupun gak kerja, nggak nyari duit, rezeki mah ada, tapi berkah belum tentu. Di mana nyari berkahnya rezeki? Nah ini ngaji nih hadirin nih. Ini kata guru saya, apa sih hikmahnya orang ngaji? Kan cuma duduk ngaji doang. Jangan salah, orang duduk ngaji, ya. Dia entar nyari duit, duitnya berkah. Orang duduk ngaji, dia punya anak, anaknya berkah, itu berkahnya ngaji. Jadi mengaji itu ngundang keberkahan. Ya. Kalau kita ngukur pakai duit mah yang namanya orang ngaji, kan? Yang duit punya duit, yang nggak punya duit, ya nggak punya duit. Kecuali yang ngajar Prabowo kali gitu ya, sarang dikasih sarang gocap gitu kali. Yang ngajar mah Ahmad Al-Farisi mah gak bawa duit. Ya pulang yang ngasih duit kan gitu. Kecuali yang ngajar ya Prabowo, Anies tuh. Semua capres kita sebutin dah tuh biar adil ya. Jadi apa sih manfaatnya ngaji? Berkah, yang kerja berkah, yang punya anak berkah. Gak percaya? Antum bisa lihat anak antum. Ya. Kalau antum rajin ngaji, bener rajin ngaji karena Allah, insya Allah entar dia ngaji. Anak saya belum ngaji, entar gak sekarang, entar. Ya, entar. Kadang nih anak niru orang tuanya. Biasanya orang tobat tuh ada yang cepat, ada yang lama. Anda punya teman, kiai, masya Allah, luar biasa. Saya yakin wali min auliyaillah. Kenapa? Semua anaknya kiai, kecuali satu. Anaknya begajulan hadirin, rambutnya merah, kuning, hijau gitu. Ini kiai anaknya soleh, ada yang doktor, ada yang MA, ada yang LC, pokoknya masya Allah menatu. Kadang kerjaannya maksiat, minum khamr, anak kiai. Tapi emang yang namanya anak begitu kadang buat ngurangin dosa orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Setelah ini orang gede, udah mulai dewasa, tobat, ngaji. Ngajar tuh ujung-ujungnya ngajar. Kenapa? Berkah. Jadi nggak langsung jadi, nggak, sabar aja. Emang kudu sabar, emang punya anak kayak Firaun kita aja ini. Sabar ya Allah, usap dada ya Allah, pengen jadi wali gitu. Sabar, entar ada waktunya, jangan khawatir. Doa yang kita panjatkan nggak bakal Allah sia-siakan. Ya, tinggal tunggu waktunya. Itu. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah berikan kita rezeki yang barokah, hal yang thayyibah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa menghidupkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أحسن أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
alamin. Qabul.